Ya pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini akhirnya buka suara menanggapi status tersangka terhadap dirinya oleh KPK dalam kasus Harun Masiku. Nah, menurut Hasto, ini merupakan bagian dari konsekuensi atas sikapnya yang dilakukannya selama ini. Nah, PDIP sebagai partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum juga menghormati keputusan KPK. Berikut pernyataan Hasto Kristianto. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. ya pemirsa, buah nangka dikulum rasanya manis. Hasto tersangka, murni hukum atau politis? Nah, itu yang kemudian jadi pertanyaan publik ya, karena juga ada tudingan-tudingan dan juga ada narasi-narasi dari PDIP mengatakan ke arah sana. Nah, untuk itu kita akan bahas pemirsa, apakah memang penetapan Hasto sebagai tersangka ini murni kasus hukum atau memang ada unsur politisnya. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Ada Bang Habibur Rahman, politisi Gerindra. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang. Selamat pagi Bang Habib. Katanya sebagai ketua Komisi 3 nih diundang. Oke, ketua Komisi 3. Ya, kalau enggak saya DPR RI. Oke. Kita adulir ya. Ketua Komisi 3 DPR RI. Jadi jangan bohong diri dulu di sini ya. Kemarin bilang ketua Komisi 3. Siap. Kita ini apa namanya? Kita perbaiki. Nah, lalu kemudian ada juga Prof Ibnu Hamad, guru besar ilmu hukum di UI. Ilmu komunikasi, mohon izin, di Universitas Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Prof. Ya, Prof. pagi, ya. Dan juga ada Bang Johannes ya, dari PDIP, tim hukum dari PDIP. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang Jo. Pagi, Mbak. Saya ingin ke Bang Johannes Oberlin Tobing dulu, selaku kuasa hukum dari Hasto Kristianto. Saya ingin Abang mengomentari tadi video yang dibuat oleh Pak Hasto. Itu dibuatnya kapan, Bang? Kemarin? Langsung pertanyaannya dibuat. Yang pasti setelah mengetahui Pak Sesen jadi tersangka, ya segera memang langsung dibuatkan videonya. Soal kapan tanggalnya, waktunya kapan, saya kurang paham lah. Oke. Mengenai kontennya, apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan oleh Pak Hasto dari video tersebut? Apakah ingin menunjukkan bahwa ini adalah politisasi? Nah, yang pertama bahwa tentu kan harus ada persiapan ya. Jadi dibuatkan itu apakah ini politisasi atau tidak, ya memang soal situasi kebatinan kita hari ini kan kita merasakan itu. Nah, jadi apapun ceritanya, kami menganggap memang ini ada politisasi hukum, ada kriminalisasi hukum. Karena salah satunya yang kita rasakan, harusnya kan SPDP itu, pemberitahuan sebagai tersangka itu, harusnya kan kita mendapatkan itu lebih dulu. Tapi faktanya kita nggak dapat suratnya, tapi di media kita sudah dibombardir tuh. Nah, jadi kenapa kok bisa bocor kan SPDP itu? Nah, saya kira sementara SOP
dari KPK, kalau surat itu nyampe ke kita, harusnya kan nggak bisa bocor tuh. Nah ini kok jadi harus menjadi pemberitaan yang dahsyat luar biasa, ya ini jujur ini juga salah satu upaya memang politisasi hukum yang terjadi ke kita itu. Baik. Bentuk politisasinya yang Anda rasakan atau dari PDIP rasakan nih, bentuk politisasi seperti apa sih, Bang? Kalau kita pengen diperjelas lah kalau begitu. Nah, jadi sebenarnya kan Pak Sekjen ini kan sudah tahu kalau memang dirinya akan dijadikan tersangka. Bahkan pada podcast yang bersamaan dengan Pak Faisal Akbar dulu ya, dengan ada Ibu Koni. Terus sebelum itu juga bagaimana Mas Hasto ini menangani pilkada-pilkada di daerah. Nah, kalau Mas Hasto ini turun khususnya misalnya ke daerah Sumatera Utara tuh, karena sebagai tugasnya sebagai sekjen, dia kan harus sebagai motor partai kan untuk menggerakkan bagaimana untuk memenangkan pilkada di berbagai kota kabupaten. Kalau dia bicara lantang di pilkada nih, di Sumatera Utara, begitu juga di Jawa Tengah. Nah, jadi pengakuan dari Mas Hasto sudah pernah didatangin seseorang juga. Supaya jangan turun ke pilkada, jangan bicara yang keras-keras, jangan bicara yang lantang. Nah, jadi kalau bicara terus ini turun ke sana, ini saudara kan dijadikan tersangka. Nah, ini situasi kebatinan yang diterima, yang dirasakan langsung sama Pak Hasto itu. Berarti itu mungkin yang dimaksud Bu Megawati ya, akan mengaut-aut Kongres PDIP dengan adanya penetapan tersangka ya, sebelumnya. Itu nanti soal persiapan kita tahun depan untuk Kongres kan. Nah, jadi sehingga kenapa tadi kita sebut bahwa ini politisasi, karena begini loh, kan putusan perkara di persidangan itu mulai dari tingkat pengadilan negeri sampai kasasi Mahkamah Agung, ini kan semua di persidangan kan sudah dirangkai nih, sudah dipanggil orang-orangnya, dipersidangkan, dipanggil saksi, dikumpulkan bukti-buktinya. Satu pun tidak ada seperti dalam sprindik yang baru ini, disebut melakukan penyuapan bersama-sama, terus kemudian melakukan obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan. Nah, itu sampai hari ini tidak terbukti. Baik, gitu loh. Baik, coba saya ingin minta pendapatnya dari Ketua Komisi 3 DPR RI, Bang Habibur Rahman. Kalau tadi dikatakan ini bukan murni hukum, Mbak, dari DPR yang membidangi hukum ini, seperti apa melihatnya, Bang? Apakah memang ini ada pengaruh politis di situ atau memang murni hukum kalau dari Komisi Hukum? Ya, pertama kita tentu menghormati keputusan KPK dalam menjalankan tugasnya apapun itu, termasuk dalam kasus ini menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka. Karena itu merupakan salah satu dari tupoksi mereka. Di sisi lain kita juga harus menghormati ya hak-hak Pak Hasto untuk melakukan pembelaan diri, termasuk melakukan langkah-langkah hukum, termasuk membuat berbagai macam bantahan ya. Jadi yang namanya tuduhan dan yang namanya bantahan itu kan sama-sama harus dibuktikan. KPK melalui jubirnya saya juga dengar sudah menyampaikan bantahan, tapi at the end ini kan kita kembali saja ke meja hukumnya. Ada prosedur-prosedur ya, misalnya ada kesalahan dalam prosedur bisa lewat mekanisme pra-peradilan. Ada pembelaan substansi tentang pokok permasalahan bisa di sidang utamanya, sidang pokok perkaranya. Nah, itu saja ditempuh. Sebab kalau kita bicara apakah ini politis tidak politis, ya saya pikir akan banyak versi dan sama-sama subjektif. Betul. Ya kan? Tentu akan ada yang bilang ini politis, tapi tentu ada yang membantah juga ini tidak politis. Nggak akan ada habisnya, nggak akan ada ininya. Rakyat sudah cerdas, rakyat juga sudah bisa memiliki penilaian-penilaian sendiri. Saya hari-hari ini kalau baca berita itu nggak baca induk beritanya. Saya baca perdebatan di bawahnya. Ya kan? Komen-komennya. Rakyat itu sudah cerdas sekali. Mereka berdialog, mereka berdiskusi dengan persepsi masing-masing. Ya, ini negara demokrasi, boleh-boleh saja masing-masing pihak punya pendapat ya. At the end ya, balik-balik lagi ya, ini kita harus percaya pada sistem hukum kita. Ya, Bang Habib, mungkin ini ada unsur politisasi yang dimaksud karena timeline dari penetapan tersangka ini cukup lama, 5 tahun. Bagaimana Komisi 3 memandang penetapan tersangka dalam jangka waktu yang cukup lama ini? Ya, kalau hal seperti ini memang bukan pertama kali. Banyak sekali saya sampai sudah capek kalau mau berikan contoh. Kasus IKTP itu ada orang yang sudah keluar, ada yang baru disidang ya.
banyak sekali kasus-kasus di berbagai daerah. Karena daluarsa dalam hukum pidana kita itu kan lama sekali. Untuk kasus ini mungkin di antara 8 sampai 12 tahun ya. Jadi kasus dulu pernah ada kasus kardus durian atau apa segala macam, sudah lama masih diungkit-ungkit lagi. Penyebabnya apa tapi Bang? Mungkin DPR pernah mendalami hal itu di kasus ya, ini. macam-macam penyebabnya ya. Tapi tidak bisa disampaikan ke publik. Jadi gini nih, kalau dalam hukum pidana itu ya paling pantang kita mengeneralisasi. Kenapa? Karena konstruksi hukum itu satu sama lain pasti berbeda. Kesulitan-kesulitannya berbeda, persoalan-persoalannya berbeda. Jadi nggak bisa kita generalisir. Tunggu saja, semua hal itu akan dipertanggungjawabkan di persidangan oleh KPK ya. KPK kalau dipertanyakan kenapa lama sekali, pasti akan dijawab. Ya kan, permasalahannya apa. Jadi kita berharap ya ini dilakukan secara transparan saja ke depan. Ya, bagus kemarin ada semacam konferensi yang cukup komprehensif. Nah, ke depan kalau bisa ini terus saja ya konferensi begitu sambil nunggu persidangan. Kalau sudah persidangan, saya pikir akan terang benderang. Karena di persidangan kita itu kan dialog ya, jawab jinawab ya. Ada surat dakwaan, ada eksepsi, ada replik, duplik dan lain sebagainya, ada bukti jaksa, bukti terdakwa, saksi, macam-macam ya. Itu akan terbuka. Kita ke Prof. Ibnu. Prof, melihat kasus ini bergulir beberapa hari terakhir di media, bagaimana Anda menanggapi terkait wacana ini? Tadi Prof sempat menghela nafas panjang dulu. Kenapa, Prof? Iya, mengapa jadi ada kesan politik? Karena memang Pak Hasto itu orang politik masalahnya. Dia orang penting di PDIP, nomor 2 setelah ketum kan. Jadi figur politiknya akan dimanai, apapun yang mengenai beliau ya politik gitu. Tapi kan tudingannya belum bisa dibuktikan, harus dibuktikan dulu. Nah ini selanjutnya, kalau ingin ini politik atau tidak, mari kita ukur. Cara ukur gimana? Siapa, kalau dalam politik nih, politik itu selalu ada yang memperoleh keuntungan politik. Nah sekarang dalam kasus ini, kalau ini dipandang dari segi politik, siapa yang mendapatkan keuntungan politik. Tapi kalau hukum tadi tegaknya hukum kan. Kalau dilihat dari sudut pandang politik atau komunikasi politik khususnya, siapa yang mendapatkan keuntungan politik dari kasus ini. Nah mungkin berdua ini yang politisi yang bisa jawab ya. Pastinya banyak dugaan-dugaan yang dapat keuntungan politik dari peristiwa ini, baik yang visible hand yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan kan begitu. Iya. Misalnya kalau yang sangat kelihatan ya di dalam partai, dalam kasus di PDIP, nanti kita ke Bang Jo kita tanya, di dalam PDIP sendiri kita akan lihat siapa yang akhirnya dapat keuntungan politik tuh dengan kasus ini. Saya bilang tidak ada keuntungan politik di dalam PDIP juga, mungkin ada gitu. Nah di luar PDIP pada politik makro nasional juga siapa yang dapat keuntungan politik, kita belum bisa menerka siapa, tapi analisanya ada dong harusnya. Nanti boleh saya mau tanya analisanya siapa kira-kira yang dapat keuntungan politik dari hal ini. Kita akan bahas usai jeda, tapi ini apa kabar Indonesia Pagi.